Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Info 93. Di video kali ini kami akan memberikan soal-soal untuk formasi jabatan penata layanan operasional. Semoga nantinya lewat video ini teman-teman bisa terbantu untuk belajar dan nantinya teman-teman bisa lolos menjadi ASN di tahun 2024 ini. Oke teman-teman, selamat belajar. Di bawah ini adalah tujuan utama pelayanan publik, kecuali A. Memberikan pelayanan yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. B. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. C. Memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi penyelenggara. D. Memberikan jaminan hak-hak masyarakat. E. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jawabannya adalah C. Memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi penyelenggara. Tujuan utama pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menjamin hak-hak mereka, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Memaksimalkan keuntungan ekonomi bukanlah tujuan dari pelayanan publik yang bersifat nirlaba dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. 5. Pelayanan publik yang berorientasi pada kualitas tinggi harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Kecepatan, B. Transparansi, C. Akurasi, D. Keadilan, E. Keuntungan maksimal. Jawabannya adalah E. Keuntungan maksimal. Pelayanan publik yang berkualitas tinggi harus memenuhi prinsip kecepatan, transparansi, akurasi, dan keadilan. Keuntungan maksimal tidak relevan dalam pelayanan publik karena pelayanan ini tidak ditujukan untuk memperoleh profit, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Apa pengertian dari pelayanan publik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? A. Kegiatan penyediaan informasi oleh badan swasta kepada masyarakat. B. Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi warga negara dan penduduk berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif oleh penyelenggara pelayanan publik. C. Kegiatan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara melalui penyediaan barang dan jasa. D. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. E. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara kepada masyarakat. Jawabannya adalah B. Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi warga negara dan penduduk berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh lembaga publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jawaban A, C, D, dan E tidak tepat karena mereka tidak merujuk pada pengertian pelayanan publik secara umum dan dalam konteks regulasi yang berlaku. 7. Berdasarkan peraturan tentang pelayanan publik, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah A. Institusi yang memberikan layanan publik tanpa memerlukan dasar hukum. B.
Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. C. Organisasi yang didirikan oleh pihak swasta untuk menyediakan jasa kepada masyarakat. D. Kelompok swadaya masyarakat yang menyediakan pelayanan publik. E. Perusahaan komersial yang menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat. Jawabannya adalah B. Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik mengacu pada institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang didirikan berdasarkan undang-undang dan badan hukum lain yang bertujuan khusus untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Jawaban B merupakan definisi yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jawaban yang lain lebih mengarah pada kelompok atau organisasi swasta yang bukan merupakan fungsi utama sebagai penyelenggara pelayanan publik berdasarkan undang-undang. 8. Apa yang dimaksud dengan organisasi penyelenggara dalam konteks pelayanan publik? A. Lembaga yang dibentuk oleh individu untuk memberikan pelayanan secara sukarela. B. Satuan kerja di dalam institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, atau badan hukum lain yang bertugas melakukan kegiatan pelayanan publik. C. Badan usaha milik swasta yang berperan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. D. Unit kerja yang dibentuk khusus untuk melakukan penelitian terkait pelayanan masyarakat. E. Koperasi yang memberikan pelayanan publik kepada anggotanya. Jawabannya adalah B. Satuan kerja di dalam institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, atau badan hukum lain yang bertugas melakukan kegiatan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara adalah satuan kerja yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik di bawah institusi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jawaban B paling tepat karena mengacu pada unit atau satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan publik. Jawaban lain tidak sesuai dengan definisi yang diberikan dalam konteks peraturan pelayanan publik. Siapa yang termasuk dalam pelaksana pelayanan publik? A. Pemimpin korporasi yang bekerja di sektor swasta. B. Setiap pejabat, pegawai, petugas, atau orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. C. Pengusaha yang mendanai proyek pelayanan publik. D. Penasehat hukum yang memberikan konsultasi tentang undang-undang pelayanan publik. E. Konsultan manajemen yang membantu organisasi pemerintah. Jawabannya adalah B. Setiap pejabat, pegawai, petugas, atau orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik adalah orang-orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara dan bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan. Jawaban B benar karena mengacu pada pejabat, pegawai, dan petugas yang secara langsung melaksanakan pelayanan publik, dan jawaban lain tidak mencerminkan pelaksanaan pelayanan publik. Nomor 10. Standar pelayanan dalam pelayanan publik digunakan sebagai A. Pedoman dalam memberikan pelayanan dan acuan untuk menilai kualitas pelayanan publik. B. Instrumen untuk menilai efisiensi keuangan penyelenggara pelayanan publik. C. Indikator untuk menilai kepuasan internal organisasi penyelenggara. D. Sarana untuk mengukur tingkat keuntungan dari penyelenggaraan pelayanan publik. E. Alat untuk mengidentifikasi masalah internal dalam pelayanan. Jawabannya adalah A. Pedoman dalam memberikan pelayanan dan acuan untuk menilai kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan yang berkualitas dan sebagai acuan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan. Jawaban A adalah jawaban yang paling tepat karena fokusnya pada kualitas pelayanan. Jawaban yang lain tidak sesuai dengan fungsi standar pelayanan.
Nomor 11. Menurut peraturan tentang pelayanan publik, standar pelayanan harus memenuhi beberapa kriteria. Manakah yang di bawah ini yang bukan merupakan kriteria standar pelayanan? A. Cepat. B. Terukur. C. Transparan. D. Diskriminatif. E. Terjangkau. Jawabannya adalah D. Diskriminatif. Standar pelayanan publik harus memenuhi kriteria cepat, mudah diakses, terukur, transparan, dan terjangkau. Diskriminasi tidak diperbolehkan dalam pelayanan publik, sehingga jawaban D adalah jawaban yang benar. Pelayanan publik harus diberikan tanpa memandang latar belakang, status, atau kondisi tertentu dari penerima layanan. Apa yang dimaksud dengan maklumat dalam pelayanan publik? A. Pernyataan tertulis yang memuat janji penyelenggara kepada masyarakat terkait pengelolaan dan dana publik. B. Pernyataan tertulis yang berisi rincian kewajiban dan janji dalam standar pelayanan publik. C. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Ombudsman untuk memperbaiki pelayanan publik. D. Dokumen perencanaan anggaran pelayanan publik untuk tahun fiskal. E. Pedoman operasional untuk penyelenggara dalam pengelolaan anggaran pelayanan publik. Jawabannya adalah B. Pernyataan tertulis yang berisi rincian kewajiban dan janji dalam standar pelayanan publik. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan kewajiban dan janji penyelenggara terkait standar pelayanan publik. Maklumat ini menjadi pedoman dan komitmen dari penyelenggara kepada masyarakat. Jawaban B adalah yang paling tepat karena mengacu langsung pada definisi maklumat pelayanan dalam konteks peraturan perundang-undangan. 13. Sistem informasi pelayanan publik meliputi kegiatan berikut, kecuali A. Penyimpanan dan pengelolaan informasi. B. Penyampaian informasi dalam bentuk tulisan Latin, Braille, bahasa gambar, atau bahasa lokal. C. Penyampaian informasi hanya secara manual tanpa dukungan elektronik. D. Mekanisme komunikasi antara penyelenggara dengan masyarakat. E. Penggunaan media lisan, tertulis, dan elektronik untuk mengelola dan menyampaikan informasi. Jawabannya adalah C. Menyampaikan informasi hanya secara manual tanpa dukungan elektronik. Sistem informasi pelayanan publik mencakup berbagai cara untuk menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi, baik secara manual maupun elektronik. Jawaban C salah karena sistem informasi pelayanan publik dapat disampaikan secara manual atau elektronik. Jawaban yang benar harus mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik lisan, tertulis, maupun elektronik. 14. Dalam konteks penyelesaian sengketa pelayanan publik, apa yang dimaksud dengan mediasi? A. Proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan sengketa pelayanan publik. B. Penyelesaian sengketa pelayanan publik melalui bantuan pihak ketiga yang independen, seperti ombudsman atau mediator yang dituju. C. Proses pengambilan keputusan sepihak oleh penyelenggara pelayanan publik. D. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan arbitrase. E. Pengesahan peraturan baru oleh ombudsman untuk memperbaiki pelayanan publik. Jawabannya adalah B. Penyelesaian sengketa pelayanan publik melalui bantuan pihak ketiga yang independen seperti ombudsman atau mediator yang ditunjuk. Mediasi dalam pelayanan publik melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Ombudsman atau mediator yang ditunjuk bertugas memfasilitasi proses tersebut. Jawaban B adalah jawaban yang paling sesuai dengan pengertian mediasi. 15. Apa yang dimaksud dengan adjudikasi dalam konteks pelayanan publik? A. Proses evaluasi pelayanan publik oleh ombudsman. B. Penyelesaian sengketa pelayanan publik
antar para pihak yang diputus oleh Ombudsman. C. Proses pemungutan suara untuk menentukan perbaikan pelayanan publik. D. Penggunaan standar pelayanan publik dalam menilai kualitas layanan. E. Penerapan sistem informasi publik oleh penyelenggara. Jawabannya adalah B. Penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh Ombudsman. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman melalui keputusan formal. Ini adalah mekanisme penyelesaian yang mengikat dan memutuskan sengketa antara para pihak terkait pelayanan publik. Jawaban B sesuai dengan definisi adjudikasi. 16. Apa pengertian dari inventarisasi aset? A. Proses penilaian aset organisasi untuk menentukan nilai jual pasar dari setiap aset yang dimiliki. B. Kegiatan penghapusan aset yang sudah tidak terpakai oleh organisasi dalam periode tertentu. C. Serangkaian kegiatan untuk mendata, mencatat, melaporkan, dan mendokumentasikan semua aset berwujud dan tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. D. Langkah-langkah pemeliharaan aset untuk menjaga kondisi fisik aset dalam jangka waktu panjang. E. Proses pengawasan terhadap pemanfaatan aset untuk memastikan setiap aset digunakan secara maksimal. Jawabannya adalah C. Inventarisasi aset adalah kegiatan yang mencakup pendataan, pencatatan, pelaporan, dan pendokumentasian aset, baik yang berwujud seperti bangunan dan peralatan, maupun yang tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten pada periode tertentu. 17. Dalam manajemen aset, inventarisasi memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting bagi keberlangsungan pengelolaan aset organisasi. Manakah dari berikut ini yang merupakan 3 tujuan utama dari inventarisasi aset? A. Menciptakan tertib administrasi, pengamanan aset dan peningkatan nilai aset. B. Pengamanan aset, pengendalian dan pengawasan aset, serta meningkatkan produktivitas aset. C. Pengendalian aset, pendataan aset baru, dan pencatatan nilai aset. D. Menciptakan tertib administrasi, pengamanan aset, dan pengendalian serta pengawasan aset. E. Pengendalian dan pengawasan aset, pencatatan nilai pasar aset, dan penilaian fisik aset. Jawabannya adalah D. Berdasarkan tujuan utama dari inventarisasi aset adalah untuk menciptakan tertib administrasi, melakukan pengamanan aset dan pengendalian, serta pengawasan aset. Inventarisasi aset dalam manajemen operasional memiliki berbagai tujuan khusus yang mendukung pengelolaan aset organisasi. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan khusus dari inventarisasi aset? A. Menjaga ketertiban administrasi barang yang dimiliki. B. Mengidentifikasi peluang pasar baru untuk aset yang ada. C. Memberikan data dan informasi untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. D. Menentukan keadaan barang yang rusak atau tua, sebagai dasar untuk menetapkan penghapusan. E. Menghemat keuangan organisasi melalui pencatatan aset yang teratur. Jawabannya adalah B. Berdasarkan tujuan khusus inventarisasi aset yang meliputi menjaga ketertiban administrasi, penghematan keuangan, serta memberikan data dan informasi untuk pengawasan, pengendalian, dan penyaluran barang. B. Bukan termasuk tujuan inventarisasi aset. Pilihan B terkait dengan pengembangan atau pemasaran aset yang bukan tujuan inventarisasi aset. Pada tahap persiapan, preparation, dalam proses inventarisasi aset, salah satu langkah utama adalah melakukan pemetaan terhadap beberapa elemen.
Elemen yang tidak termasuk dalam pemetaan pada tahap ini adalah A. Kondisi aset, B. Lokasi aset, C. Kompetensi SDM, D. Software pengelolaan, E. Pelaksanaan teknis inventarisasi. Jawabannya adalah D. Software pengelolaan. Secara garis besar, proses inventarisasi aset meliputi preparation atau tahap persiapan, bisa dimulai dari mapping kondisi aset, lokasi aset, SDM perusahaan, sampai teknis pelaksanaan inventarisasi aset. Execution, tahap pelaksanaan dimulai ketika seluruh tahap preparation dipenuhi, di mana prosedur dalam inventarisasi dijalankan sesuai dengan schedule dan kompetensi SDM inventarisasi. Finishing, tahap terakhir, berkaitan dengan proses hasil laporan pelaksanaan inventarisasi sampai dengan laporan final hasil inventarisasi. Pada tahap persiapan inventarisasi, pemetaan yang dilakukan mencakup kondisi aset, lokasi aset, kompetensi SDM, dan teknis pelaksanaan inventarisasi. Software pengelolaan aset biasanya digunakan setelah persiapan, lebih tepatnya di tahap pelaksanaan atau finishing. Dalam pelaksanaan inventarisasi aset, salah satu ketentuan adalah penggunaan kode pada barang-barang yang diinventarisasikan. Tujuan utama dari pemberian kode ini adalah untuk A. Mencegah barang hilang atau tertukar, B. Memastikan aset mudah diawasi dan diakses, C. Memenuhi standar keamanan barang, D. Memudahkan klasifikasi dalam rekapitulasi, E. Menentukan barang yang siap digunakan atau tidak. Jawabannya adalah E. Pemberian kode bertujuan untuk memudahkan klasifikasi barang agar dapat dicatat dan dilacak secara terstruktur dalam rekapitulasi data inventaris. Kode ini digunakan dalam manual administrasi untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan. 21. Tahap akhir atau finishing dari proses inventarisasi aset meliputi penyusunan laporan hasil inventarisasi. Apa tujuan utama dari laporan final ini? A. Menyusun daftar barang yang rusak. B. Melakukan penilaian ulang terhadap SDM. C. Menghasilkan data untuk audit keuangan. D. Memberikan pedoman untuk pengadaan barang baru. E. Menyelesaikan rekapitulasi triwulan mutasi barang. Jawabannya adalah C. Laporan final inventarisasi digunakan sebagai data pendukung dalam audit keuangan perusahaan. Hasil ini menjadi dasar evaluasi aset dan memastikan kepatuhan terhadap administrasi inventarisasi. 22. Dalam ketentuan pelaksanaan inventarisasi, salah satu komponen penting adalah daftar rekapitulasi tahunan laporan triwulan mutasi barang. Fungsi utama dari daftar ini adalah A. Melacak jumlah barang yang rusak dalam satu triwulan. B. Mencatat setiap perubahan atau mutasi barang dalam periode triwulan. C. Penyusunan laporan keuangan perusahaan tahunan. D. Memperkirakan kebutuhan barang tambahan untuk periode berikutnya. E. Menyediakan pedoman pemeliharaan barang inventaris. Jawabannya adalah B. Ketentuan pelaksanaan inventarisasi meliputi memberikan coding pada barang-barang yang diinventarisasikan. Barang-barang inventaris sekolah harus diberi tanda dengan menggunakan kode-kode barang sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam manual administrasi barang. Membuat daftar rekapitulasi tahunan laporan triwulan mutasi barang inventarisasi, yaitu daftar tempat, mencatat penambahan dan pengurangan barang inventaris pada suatu organisasi selama triwulan yang bersangkutan. 4. Daftar isian inventaris, yaitu tempat mencatat semua barang inventaris menurut laporan golongan dan klasifikasi yang telah ditetapkan.
Daftar rekapitulasi tahunan laporan triwulan mutasi barang berfungsi mencatat penambahan dan pengurangan barang yang terjadi dalam periode triwulan. Ini memudahkan perusahaan melacak pergerakan aset secara berkala. 23. Dalam proses inventarisasi, salah satu tujuan utamanya adalah melakukan pengecekan kebenaran barang yang tercatat dalam buku inventaris. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan A. Setiap barang memiliki kode yang sesuai dengan jenisnya. B. Jumlah fisik dan nilai barang sesuai dengan yang tercatat. C. Barang-barang yang rusak dapat segera dihapuskan. D. Sistem pengadaan barang telah sesuai standar. E. Semua aset berwujud dan tidak berwujud memiliki nilai yang sama. Jawabannya adalah B. Salah satu tujuan inventarisasi adalah memastikan barang dalam buku inventaris benar baik dari jumlah fisik maupun nilai barang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa catatan administrasi sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. 24. Di bawah ini adalah aset-aset yang termasuk kategori tidak berwujud atau intangible dan perlu diinventarisasikan kecuali A. Hak cipta, B. Nama baik atau citra, C. Mesin atau peralatan, D. Perjanjian, E. Motivasi. Jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Bentuk aset ada dua macam, berwujud dan tidak berwujud. Berwujud atau tangible itu contohnya seperti bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, dan fasilitas. Yang tidak berwujud seperti sistem organisasi, hak cipta, kualitas, nama baik atau citra, budaya, sikap hukum, pengetahuan, keahlian, perjanjian, dan motivasi. 25. Tujuan dari melakukan inventarisasi terhadap barang yang belum pernah dicatat adalah untuk A. Memastikan bahwa barang tersebut segera diasuransikan. B. Meningkatkan nilai total aset perusahaan. C. Menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum. D. Menghindari kerusakan barang yang tidak terpakai. E. Memudahkan proses pengadaan barang baru. Jawabannya adalah C. Tujuan dari diadakannya inventarisasi diantaranya memastikan bahwa inventarisasi dilaksanakan sesuai rencana, mengecek kebenaran barang yang ada di dalam buku inventaris, baik dari segi jumlah maupun nilai barang, mengetahui kondisi barang terkini, penertiban administrasi, mencatat barang yang belum pernah dicatat, membuat usulan penghapusan barang, menyelesaikan proses hukum atas barang-barang yang tidak ditemukan atau hilang. Penertiban administrasi dalam inventarisasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua barang termasuk yang belum pernah tercatat dengan benar. Hal ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan aset perusahaan. Dalam inventarisasi tanah, salah satu data yang perlu direkam untuk menciptakan laporan yang akurat adalah A. Daya mesin, B. Kaliber, C. Harga dan luas, D. Detail kelengkapan kantor, E. Nomor pabrik. Jawabannya adalah C. Dalam inventarisasi tanah meliputi harga, tanggal perolehan, lokasi, luas, surat tanah, unit pemakai, pengadaan, catatan pengisi, pengesahan, dan mutasi. Informasi ini membantu dalam menentukan nilai tanah dan legalitas kepemilikan. Tidak seperti daya mesin atau nomor pabrik yang relevan untuk kategori kendaraan atau senjata api. 27. Jika suatu instansi membutuhkan data mengenai inventaris barang yang terdapat pada unit kerja tertentu,
dan hanya pada kategori peralatan kantor, maka pencarian inventaris dapat dilakukan berdasarkan A. Seluruh aset instansi, B. Kategori barang dan lokasi, C. Lokasi kondisi barang dan status, D. Mutasi barang secara umum, E. Cetak daftar inventaris. Jawabannya adalah B. Pencarian inventaris dapat difokuskan berdasarkan kategori kelompok barang, misalnya peralatan kantor, dan lokasi atau unit kerja. Ini membantu mengidentifikasi barang sesuai tempat dan kategori yang diperlukan tanpa harus mencakup seluruh aset. 28. Kode barang dalam sistem inventarisasi secara otomatis terbentuk berdasarkan A. Tanggal perolehan barang, B. Kategori barang dan unit kerja, C. Mutasi barang yang tercatat, D. Harga dan jumlah barang, E. Kondisi barang setelah pengesahan. Jawabannya adalah B. Dalam sistem inventarisasi, kode barang dibentuk otomatis berdasarkan kategori barang dan unit kerja yang bertanggung jawab. Ini berfungsi untuk mempermudah identifikasi dan pelacakan barang di berbagai unit. 29. Dalam inventarisasi kendaraan bermotor, selain detail mesin dan kelengkapan, data berikut juga harus dicatat untuk keperluan administrasi. A. Tanggal perakitan dan kelayakan jalan. B. Nomor registrasi dan surat kepemilikan. C. Harga dan tanggal perolehan. D. Lokasi parkir dan jenis bahan bakar. E. Nomor KIB dan luas tanah. Jawabannya adalah C. Dalam inventarisasi kendaraan bermotor meliputi detail mesin, merek, tipe, perakitan, daya mesin, dan lainnya. Harga, tanggal perolehan, kelengkapan motor seperti helm, jaket, STNK, dan lain-lain. Unit pemakai, pengadaan, catatan pengisi, pengesahan, dan mutasi. 30. Inventarisasi ruang merupakan proses perekaman inventarisasi barang yang berfokus pada A. Semua aset dalam bentuk surat berharga, B. Detail mesin kendaraan dan alat-alat berat, C. Barang-barang yang ditempatkan dalam suatu ruang tertentu, D. Barang-barang intangible seperti hak cipta, E. Unit kerja yang bertanggung jawab atas ruangan. Jawabannya adalah C. Inventarisasi ruang mencakup perekaman barang yang ditempatkan di suatu ruang tertentu, seperti kantor atau komputer. Hal ini berbeda dengan aset intangible atau surat berharga yang tidak termasuk dalam kategori inventarisasi ruang. Sebuah kantor akan melakukan pencetakan daftar inventaris untuk keperluan pelaporan akhir tahun dan juga sebagai arsip. Berdasarkan ketentuan pencetakan daftar inventaris ini dapat dilakukan dengan dua model, yaitu model cetak kartu inventaris setiap barang dan model cetak daftar inventaris secara keseluruhan. Dalam hal ini, model cetak kartu inventaris setiap barang memiliki fungsi khusus dibandingkan model cetak daftar inventaris secara keseluruhan. Fungsi utama dari model cetak kartu inventaris setiap barang adalah A. Mempermudah dalam mencatat jumlah keseluruhan barang yang dimiliki. B. Memperinci informasi setiap barang untuk memudahkan proses pelacakan atau pemeliharaan barang secara individu. C. Memberikan gambaran keseluruhan inventaris untuk keperluan pelaporan tahunan. D. Menyusun laporan tahunan terkait nilai aset kantor secara kolektif. E. Menghemat waktu dan biaya pencetakan dengan pengelompokan barang-barang serupa. Jawabannya adalah B. Model cetak kartu inventaris setiap barang bertujuan untuk mencetak detail dari setiap barang secara terpisah. Hal ini memudahkan proses pelacakan, pemeliharaan, dan pemantauan status barang secara individual. Setiap barang akan memiliki kartu inventaris dengan informasi rinci seperti kondisi, lokasi, dan pemakai, sehingga memudahkan pengelolaan inventaris barang satu persatu.
Sementara itu, model cetak daftar inventaris digunakan untuk menyusun daftar secara keseluruhan guna kepentingan pelaporan dan arsip yang lebih menyeluruh. Tiga puluh dua. Manakah yang pernyataan berikut yang tidak termasuk dalam definisi barang menurut konsep barang milik negara atau BMN? A. Barang yang dapat diukur, ditimbang, dan dinilai. B. Barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara. C. Uang dan surat berharga. D. Barang yang dapat dihitung dan dinilai. E. Barang yang berasal dari hibah atau sumbangan. Jawabannya adalah C. Uang dan surat berharga. Menurut definisi dalam peraturan, barang adalah bagian dari kekayaan negara yang dapat dihitung, diukur, dan dinilai. Namun, uang dan surat berharga tidak termasuk dalam kategori barang tersebut. 33. Dalam konteks barang milik negara atau BMN yang termasuk dalam perolehan BMN melalui perolehan lainnya yang sah adalah A. Barang yang dibeli atas beban APBN. B. Barang yang diperoleh dari penjualan barang pemerintah. C. Barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan, atau yang sejenis. D. Barang yang diperoleh melalui lelang terbuka. E. Barang yang diperoleh tanpa kontrak atau perjanjian. Jawabannya adalah C. Barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan, atau yang sejenis. Perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan, pelaksanaan perjanjian atau kontrak, undang-undang, atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 34. Apa kategori BMN yang diklasifikasikan sebagai aset lancar menurut PP nomor 24 tahun 2005? A. Barang yang diperoleh untuk dipertahankan jangka panjang. B. Barang yang habis pakai yang mendukung kegiatan operasional pemerintah dan dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat. C. Aset berwujud seperti tanah dan bangunan yang dimiliki untuk investasi jangka panjang. D. Barang yang digunakan sebagai aset tak berwujud. E. Barang yang dijadikan cadangan berjaga-jaga tanpa batas waktu. Jawabannya adalah B. Barang yang habis pakai yang mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat. Aset lancar adalah BMN yang diperlakukan sebagai persediaan yang dimaksudkan untuk digunakan atau dijual dalam waktu 12 bulan. Ini termasuk barang habis pakai dan barang-barang yang diadakan untuk mendukung operasional atau pelayanan kepada masyarakat. 35. Barang milik negara atau BMN yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikategorikan sebagai A. Perolehan sah dan dari hibah atau sumbangan. B. Perolehan berdasarkan undang-undang. C. Perolehan yang berdasarkan APBN. D. Perolehan yang berasal dari kontrak atau perjanjian. E. Perolehan lainnya yang sah. Jawabannya adalah E. Perolehan lainnya yang sah. BMN yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap termasuk dalam perolehan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan BMN. 36. Apa pengertian dari barang milik negara atau BMN? A. Semua barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. B. Semua barang yang diperoleh oleh pemerintah dari pajak atau retribusi. C. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau dari perolehan lainnya yang sah. D. Barang yang hanya diperoleh melalui sumbangan masyarakat atau hibah asing. E. Semua barang yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Jawabannya adalah
C. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti hibah, sumbangan kontrak, atau keputusan pengadilan. BUMN digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. 37. Menurut PP nomor 6 tahun 2006, siapakah yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan BUMN? A. Menteri Keuangan, B. Pengelola barang, C. Kepala Kementerian atau Lembaga, D. Presiden, E. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jawabannya adalah B. Pengelola barang. Pengelola barang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2006 pasal 4 ayat 2. Pengelola barang memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset negara secara efektif dan efisien. 38. Dalam mengelola BUMN, tanah dan bangunan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tugas pokok kementerian negara atau lembaga harus diserahkan kepada A. Presiden, B. Menteri Keuangan, C. Pengelola barang, D. Kuasa pengguna barang, E. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jawabannya adalah C. Pengelola barang. Tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga harus diserahkan kepada pengelola barang. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset BUMN. 39. Asas fungsional dalam pengelolaan BUMN berarti bahwa pengelola dan pengguna atau kuasa pengguna barang melaksanakan kewenangannya sesuai A. Peraturan Presiden, B. Keputusan Direktorat Jenderal, C. Fungsi yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, D. Instruksi Kepala Kementerian atau Lembaga, E. Kesepakatan antar lembaga. Jawabannya adalah C. Fungsi yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Asas fungsional mengacu pada pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab oleh pengelola dan pengguna barang milik negara sesuai fungsi yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku untuk mencapai tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik negara. 40. Apa yang menjadi tujuan utama dari penilaian barang milik negara dalam pengelolaan barang milik negara? A. Menilai nilai historis barang, B. Menentukan harga wajar untuk neraca, pemanfaatan, dan pemindah tanganan, C. Menghitung nilai aset dalam pelaporan tahunan, D. Menentukan status penggunaan BUMN, E. Mengidentifikasi barang yang akan dihancurkan. Jawabannya adalah B. Menentukan harga wajar untuk neraca, pemanfaatan, dan pemindah tanganan. Penilaian barang milik negara bertujuan untuk menentukan harga wajar yang akan digunakan untuk pelaporan dalam neraca, serta sebagai dasar dalam pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik negara. 41. Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara yang berwenang mengajukan usul pemindah tanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR adalah A. Menteri Keuangan, B. Pengelola barang, C. Pengguna barang, D. Presiden, E. Menteri Dalam Negeri. Jawabannya adalah B. Pengelola barang. Pengelola barang memiliki wewenang untuk mengajukan usul pemindah tanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR. Hal ini sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2006 yang mengatur tentang kewenangan pengelola dalam pemindah tanganan aset barang milik negara. 42. Apa pengertian dari administrasi kepegawaian? A. Proses pengumpulan data untuk pengambilan keputusan keuangan dalam organisasi.
B. Proses pengelolaan kepegawaian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pegawai. C. Seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan. D. Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. E. Proses pemberian pelatihan kepada pegawai untuk pengembangan kompetensi profesional. Jawabannya adalah C, yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan. 43. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang dimaksud dengan ASN adalah A. Semua pegawai yang bekerja pada instansi swasta maupun pemerintah. B. Hanya pegawai pemerintah yang memiliki masa kerja tetap. C. Profesi yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di instansi pemerintah. D. Setiap individu yang terdaftar sebagai pegawai pemerintah tanpa ikatan kontrak kerja. E. Semua pekerja yang digaji oleh pemerintah berdasarkan aturan perundang-undangan. Jawabannya adalah C. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN adalah profesi yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Definisi ini mencakup jenis pegawai yang diakui dalam sistem ASN, yaitu PNS dan P3K. Sehingga pilihan C adalah jawaban yang benar. 44. Salah satu peran administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintah adalah mengelola data pegawai untuk memastikan kelengkapan informasi. Fungsi utama administrasi kepegawaian dalam hal ini adalah A. Memonitor kinerja pegawai berdasarkan pencapaian individu dan tim. B. Mengumpulkan informasi terkait kelengkapan administratif pegawai sebagai dasar keputusan kebijakan pegawaian. C. Menyusun peraturan terkait sanksi dan penghargaan untuk pegawai ASN. D. Mengarahkan pegawai dalam tugas operasional sehari-hari di berbagai instansi pemerintah. E. Menyediakan layanan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Jawabannya adalah B. Administrasi kepegawaian berfokus pada pengumpulan informasi terkait sistem kepegawaian yang bertujuan memastikan kelengkapan atau perlengkapan data administrasi umum dari setiap pegawai. Fungsi ini penting sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan kepegawaian yang efektif dan efisien. 45. Salah satu tujuan utama dari administrasi kepegawaian adalah untuk A. Memastikan pengawasan terhadap seluruh pegawai dalam instansi pemerintah. B. Menyusun dan mengendalikan aktivitas untuk memelihara, mengembangkan, serta memanfaatkan pegawai sesuai beban kerja guna mencapai tujuan organisasi. C. Mengembangkan program pelatihan bagi semua pegawai secara merata. D. Menjaga kerahasiaan informasi pegawai dalam setiap tingkatan organisasi. E. Mengatur kompensasi dan tunjangan bagi pegawai berdasarkan penilaian kinerja. Jawabannya adalah B. Administrasi kepegawaian bertujuan untuk mengelola dan mengatur segala aktivitas yang mendukung pemeliharaan, pengembangan, dan penggunaan pegawai sesuai kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pengaturan beban kerja dan pengembangan pegawai. Pilihan B yang paling tepat karena mencakup tujuan utama administrasi kepegawaian dalam konteks yang disebutkan. 46. Dalam administrasi kepegawaian terdapat dua fungsi utama, yaitu fungsi manajerial dan fungsi teknis. Salah satu contoh dari fungsi manajerial adalah A. Pengadaan tenaga kerja sesuai kebutuhan. B. Perencanaan strategi dalam penempatan pegawai. C. Kompensasi berdasarkan kinerja. D. Pemeliharaan data pribadi pegawai. E. Pemberian cuti pegawai berdasar masa kerja. Jawabannya adalah
B. Fungsi manajerial dalam administrasi kepegawaian melibatkan kegiatan yang menggunakan pemikiran seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan strategi dalam penempatan pegawai adalah contoh dari kegiatan perencanaan yang masuk dalam fungsi manajerial. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. 47. Korespondensi internal adalah surat menyurat yang A. Digunakan untuk instansi di luar instansi sendiri. B. Digunakan antar instansi dalam satu lingkungan organisasi. C. Digunakan dalam lingkungan internal dan eksternal organisasi. D. Ditujukan kepada pihak perseorangan di luar organisasi. E. Dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Jawabannya adalah B. Korespondensi internal merujuk pada surat menyurat yang digunakan dalam lingkungan suatu organisasi, baik antar divisi maupun antar kantor pusat dengan kantor cabang atau daerah. Sementara korespondensi eksternal adalah surat menyurat yang ditujukan untuk instansi atau pihak di luar organisasi. Salah satu tujuan utama dari surat adalah A. Menyampaikan informasi tanpa menunggu tanggapan. B. Menggunakan surat sebagai alat bukti tertulis. C. Menyampaikan informasi dan mendapatkan tanggapan dari pembaca. D. Mempercepat proses administrasi organisasi. E. Menjaga hubungan baik antar instansi. Jawabannya adalah C. Surat bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mendapatkan tanggapan dari penerima surat. Tujuan surat lainnya adalah menyampaikan informasi secara jelas atau meminta respon dari pembaca. Apa yang dimaksud dengan korespondensi eksternal? A. Surat yang ditulis oleh pribadi penulis kepada orang lain di luar organisasi. B. Surat menyurat yang dipergunakan untuk instansi di luar instansi sendiri. C. Surat yang disampaikan kepada pihak luar dengan tujuan komersial. D. Surat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam satu instansi. E. Surat pribadi yang dikirim kepada perseorangan dalam lingkungan instansi. Jawabannya adalah B. Korespondensi eksternal adalah surat menyurat yang ditujukan kepada pihak atau instansi di luar organisasi atau perusahaan. Jadi korespondensi eksternal yang terkait dengan pihak luar dan korespondensi internal yang berada dalam satu organisasi. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan surat adalah A. Menyampaikan informasi. B. Meminta tanggapan pembaca. C. Mengkonfirmasi pernyataan secara lisan. D. Mendapat tanggapan dari pembaca. E. Menyampaikan informasi dan sekaligus meminta tanggapan pembaca. Jawabannya adalah C. Tujuan surat meliputi penyampaian informasi, meminta tanggapan dari pembaca, atau gabungan dari keduanya. Sementara itu, mengkonfirmasi pernyataan lisan tidak disebutkan sebagai tujuan utama dari surat. Oke, itu dia teman-teman beberapa kumpulan soal untuk penata layanan operasional. Semoga nantinya teman-teman bisa sukses di tes P3K di tahun 2024 ini dan bisa menjadi ASN di tahun 2024 ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang lainnya.